Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Apakah semua selalu sehat? Alhamdulillah. Ya, perkenalkan, nama kakak Amirullah. Kakak dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kakak dari Universitas Tadulako. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan memberikan materi mengenai himpunan, yaitu kardinalitas himpunan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita dan juga teman yang lainnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelum kakak memulai pembelajaran mengenai himpunan pada kesempatan hari ini, kakak akan mengecek kehadiran dari adik-adik sekalian. Ya, bagaimana ketua kelas? Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ya, hadir semua. Ya, mudah-mudahan adik-adik selalu sehat selalu menjaga stamina, menjaga kesehatannya, karena di masa pandemi ini adik-adik harus selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu menggunakan masker. Dimanapun tempat adik-adik pergikan, selalu menggunakan masker. Salah satu pencegah untuk menghindari dari virus corona. Baik. Ya, baiklah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai kardinalitas himpunan. Sebelumnya, adik-adik sudah belajar mengenai himpunan kosong dan himpunan semesta. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai kardinalitas himpunan. Adik-adik bisa lihat di slide kardinalitas himpunan. Ya. Sebelum itu, kakak akan membacakan kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini, yaitu menjelaskan dan menyatakan himpunan, memahami sifat-sifat himpunan, dan kardinalitas himpunan. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menyatakan sifat-sifat himpunan, menyatakan kardinalitas himpunan. Ya, ini yang terpenting, tujuan pembelajaran mengenai kardinalitas himpunan. Ya, tujuan pertama yaitu mengetahui sifat-sifat himpunan. Nanti apa sebenarnya sifat-sifat himpunan itu? Yang kedua, mengetahui kardinalitas himpunan. Apa kardinalitas himpunan itu? Dan yang ketiga, terampil dalam menyelesaikan permasalahan matematik yang berkaitan dengan himpunan. Oke. Di sini ada 3 gambar. Oke, adik-adik, apakah ini disebut himpunan? Oke, gambar pertama ada jenis-jenis buah-buahan. Gambar kedua ada pulpen jenis snowman. Dan gambar ketiga adalah pensil yang berwarna-warni. Oke. Apakah ini disebut himpunan? Nanti kita tahu jawabannya. Ya, apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan objek dan benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Oke? Ingat, memiliki sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Sekarang kita kembali ke tiga gambar tadi. Ya. Ketiga gambar ini apakah sebuah objek atau benda? Ya, gambar pertama. Gambar pertama ini sekumpulan
buah-buahan. Ada apel di dalamnya, ada anggur, ada jeruk. Apakah ini disebut himpunan? Ya, ini adalah himpunan. Himpunannya yaitu himpunan buah-buahan karena di dalamnya ada sebuah objek atau benda dan memiliki karakteristik yang sama, yaitu buah-buahan. Ada anggur, ada apel, ada jambu, ada jeruk. Ya, jadi ini bisa disebut himpunan. Begitu juga gambar 2 dan gambar 3. Ada jenis pulpen dan pensil. Ini adalah sebuah himpunan. Oke, baiklah. Sekarang apa itu contoh himpunan? Kumpulan yang termasuk himpunan. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Menurut kalian itu himpunan? Ya, itu adalah himpunan. Kumpulan siswa laki-laki, itu himpunan? Himpunan. Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M, itu himpunan. M, mangga, manggis, mengkudu, nah, itu himpunan. Ya, sekarang kakak akan memberikan contoh yang bukan himpunan. Kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Nah, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Memang ada kota-kota besar di Indonesia, tapi ini tidak terdefinisi dengan jelas karena kita belum tahu mana-mana semua kota-kota yang terbesar di Indonesia. Kumpulan orang kaya di Indonesia. Semua orang kaya. Yang lebih kaya adalah orang yang sholat sunnah sebelum subuh. Masya Allah. Kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Di sekolah semua banyak yang pandai, tapi tidak tahu mana semua yang pandai, kan? Kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Tinggi semua gunung di Indonesia. Kalau tidak tinggi tidak disebut gunung. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke materi awal, yaitu kardinalitas himpunan. Sebenarnya apa sih kardinalitas himpunan itu? Kardinalitas himpunan itu adalah bilangan yang menyatakan banyak anggota dari suatu himpunan. Jadi kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan anggotanya dari suatu himpunan itu. Nah, kardinalitas himpunan dilambangkan dengan NA. NA itu dibaca banyaknya anggota himpunan A. Jadi N itu dilambangkan dengan banyaknya anggota himpunan. Oke. Ya. Adapun syarat kardinalitas himpunan yang pertama yaitu himpunan hingga. Apa itu himpunan hingga? Himpunan hingga yaitu himpunan yang mempunyai batas. Nah, di sini ada kakak berikan contoh. Ada himpunan A. Anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5. Stop di 5. Batasnya sampai 5. Jadi awalnya 1 sampai 5. Itu. Himpunan hingga itu himpunan yang yang terbatas. Oke. Adapun syarat yang kedua yaitu himpunan tak hingga. Nah, berbeda dengan himpunan tak hingga, himpunan tak hingga itu dia tidak ada batasnya. Dari awalnya maupun akhirnya tidak ada batasnya. Contoh, ada himpunan A titik-titik 4, 5, 6. Di sini awalnya kita tidak tahu titik-titik itu ke berapa. Dia bisa 3, 2, 0 sampai 0,1 sampai ke bawah. Jadi dia tidak terhingga. Ada contoh yang kedua. Himpunan P 4, 5, 6. Titik-titik. Titik-titik ini kakak tidak tahu. Ini dia tidak terbatas. Kita bisa menuliskan di situ 7, 8, 9, 10. Tidak tahu berapa batasnya. Jadi ini disebut himpunan tak hingga. Jadi syaratnya dari kardinalitas himpunan ada 2. Himpunan hingga dan himpunan tak hingga. Baiklah. Ini contoh untuk kardinalitas himpunan. Contoh U. Himpunan U mempunyai anggota 5, 10, 15, 20. Himpunan U memuat 4 anggota yang berbeda, yaitu 5, 10, 15, dan 20. Maka disebut banyak anggota himpunan U. Berapa anggotanya? Adalah 4. Atau kita bisa sebut ini adalah kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan U adalah 4.
disimbolkan dengan N U sama dengan 4. Jadi N itu adalah menyatakan banyaknya anggota himpunan U adalah 4. Jadi koordinatas dari himpunan U adalah 4. Ya, kakak akan memberikan 3 contoh soal. Yang pertama, himpunan B anggotanya 4, 6, 8, 10. Contoh yang kedua, P adalah bilangan ganjil dari 11 sampai 20. Dan contoh yang ketiga adalah A adalah bilangan genap dari 2 sampai 20. Oke. Kita akan mencoba menjawab soal nomor 1. B anggotanya 4, 8, 4, 6, 8, 10. Oke. Himpunan B itu memuat 4 anggota yang berbeda. Maka disebut banyaknya anggota himpunan B adalah 4, yaitu 4, 6, 8, 10. Nah, ini adalah koordinatas himpunan B. Berapa? Adalah 4. Kita bisa lihat, kita itu saja berapa banyaknya anggotanya. Ada 4, 6, 8, dan 10. Ada 4. Jadi ada 4 anggotanya. Disimbolkan dengan NB sama dengan 4. Jadi koordinatas himpunan dari himpunan B adalah 4. Oke. Lanjut ke soal yang kedua. P adalah bilangan ganjil dari 11 sampai 20. Nah, di sini kita harus cari dulu anggota dari himpunan P. Anggota dari himpunan P itu adalah bilangan ganjil dari 11 sampai 20. Kita cari, yaitu 11, 13, 15, 17, dan 19. Jadi berapa banyaknya anggota? Ada 5. Jadi koordinatas himpunan P adalah 5. Dilambangkan dengan NP sama dengan 5. Oke. Kita jawab soal yang ketiga. P adalah bilangan genap dari 2 sampai 20. Nah, kita cari dulu anggota P. Sama soal yang sebelumnya. Tapi ini adalah bilangan genap dari 2 sampai 20. Berapa? Yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Ya, berapa banyak anggota himpunan anggota himpunan P? Itu adalah 10. Jadi koordinatas dari himpunan P adalah 10. Dilambangkan dengan NP adalah NP sama dengan 10. Oke. Ya, demikianlah penjelasan mengenai koordinatas himpunan dari kakak. Ya, dari materi koordinatas himpunan tadi, apakah adik-adik ada yang mau bertanya? Sebelum kakak membagi kelompok, silakan bertanya. Bertanya mengenai koordinatas himpunan. Ya. Kalau tidak ada, kakak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dan kakak akan memberikan LKPD. Ya. Kepada ketua kelas, silakan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nanti kakak akan memberikan LKPD kepada kalian, kepada kelompok. Silakan bagi kelompok. Ya, kakak sudah memberikan LKPD kepada adik-adik. Silakan adik-adik bertanya jika ada yang tidak diketahui. Ya, demikianlah penjelasan mengenai koordinatas himpunan dari kakak. Semoga bermanfaat.
Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami apa yang kakak berikan. Jika dari penjelasan tadi adik-adik ada yang tidak mengerti, adik-adik bisa tulis komentar di kolom komentar di bawah. Ya. Nanti kakak akan memberikan tugas rumah dan akan dikumpulkan minggu depan. Ya, demikianlah pembelajaran mengenai kardinalitas himpunan pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga adik-adik bisa paham. Jika adik-adik ada yang tidak paham, adik-adik bisa komen di bawah. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan agar selalu sehat, bisa belajar seperti biasa. Ayo kita lawan pandemi ini dengan selalu menjaga kesehatan. Oke, demikianlah dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Saya Amirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.